Oke, halo teman-teman, selamat siang. Siang, Kak. Oke, ya. Jadi kenalin aku Aldi. Ya, jadi untuk sesi hari ini nanti aku yang bawa. Mungkin kalau boleh tahu nih teman-teman sebelumnya kan kalau nggak salah eh, Future Skills Batch 9 ini atau Founders Preparations Bootcamp itu ada rangkaian-rangkaian sesi kan sebelumnya ya? Atau ini yang pertama? Ada 2 kelas Kak sebelumnya. Ada 2 kelas sebelumnya ya. Oke. Berarti teman-teman yang hadir di sini sama berarti kan dengan yang 2 sesi sebelumnya. Tuh, kalau boleh tahu, sebelumnya tuh ada berapa orang maksimumnya? Maksudnya yang hadir teman-teman, seingat ke teman-teman deh. Ada berapa tuh pesertanya? Biar kalau kita nunggu, aku bisa sampai nunggu berapa gitu yang ininya. Kayaknya kemarin tuh sekitar 20 nyampe deh Kak 20. Oke, 20. 20 ya. Oke, thanks Imam. Imam ya. Mungkin kurang tahu pastinya. Oke, sip sip. Oke, mungkin coba kita tunggu sampai em, 2:10 atau 2:15 teman-teman, nggak masalah. Oh, 25-an, thank you Wahyu. Nah ini kita tungguin 15 menit lagi teman-teman, nggak masalah, aman nggak ya? 15 menit lagi, kasihan kalau kita langsung mulai, nanti catch up-nya susah. Nah teman-teman oke nggak? Kalau oke, nanti teman-teman tap aja satu di chat ya, kalau oke. Kalau nggak oke, tab 2, nah kita jalan nih. Oke, Imam nggak oke, mau tetap langsung jalan ya. On time, value tuh. Oke, others gimana nih? Satu, kita tunggu 15 menit. Dua, kita jalan. Mungkin ada yang masih kelas, Kak. Oke, thank you, Putri. Satu, nunggu 15 menit. Oke, thank you, Putri. Kita satu suara dan satu lanjut. Ini itu teman-teman yang lain juga. Jadi harapannya teman-teman, kalau mungkin teman-teman nggak mau speak up di mic, mungkin aktif aja di chatnya ya. Jadi aku sambil ngejelasin nanti buka di chat juga. Nggak tahu nih kenapa sekarang ya eh, Gen Z ini sangat tidak ingin terdengar suaranya secara langsung gitu. Tapi kalau di komen, kalau tidak secara langsung, kayaknya itu paling nyaring tuh suaranya. Tapi kalau udah dimintain langsung, pasti banyak yang malu. Itu banyak banget sesi Zoom yang aku isi tuh pasti takut banget buat interaksi langsung, apalagi kalau di Zoom. Padahal mah sesi-sesi kayak gini tuh ini ya kesempatan buat teman-teman bisa di samping jalin relasi, benar-benar ngasah juga soft skills dari teman-teman untuk berkomunikasi. Oke, izin off cam bersama dengan kegiatan webinar online. Buset, wah yes. Double banget ya. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Oke, teman-teman yang lain, kalau mau on cam, that would be appreciated lah. I like for those actually brave to show themselves yang langsung on cam, terus ya, interaksi ini ya, langsung uh, ini unmute. I'll be appreciate on that. But nggak apa-apa juga kalau teman-teman nggak on cam, as long as teman-teman present ya, teman-teman tetap ada di sana, tetap tetap mendengarkan, karena
The sessions it's all about the things that we deliver for you, for all of you in here. So if you are not present into the session, there's no point. Kita nih nyiapin materi, teman-teman, tapi nggak dapat sesuatu. Itu sih. Oke, kita tunggu berarti 10 menit lagi ya, nggak apa-apa, Imam ya. Kita nunggu aja 10 menit lagi sampai di 2.15. Oke, ada 33. Oke, mungkin teman-teman kalau boleh bisa jawab atau bantu jawab di chat juga nggak apa-apa. Boleh share nggak teman-teman ini kalau kuliah statusnya sekarang gitu, mahasiswa boleh disebutkan semester berapa atau udah bekerja atau udah lulus atau baru lulus. Mungkin boleh dibantu buat eh, cek teman-teman profilnya rata-rata sebagai apa sekarang. Oke, Aulia ini semester 6. Thank you, Aulia. Oke, Agil mahasiswa. Thank you, Agil. Oke, yang lain apa definisinya, statusnya? Oke, Pramamudia semester 8. Thank you. Imam mahasiswa. Oke, banyak mahasiswa-mahasiswa. Syafira fresh graduate. Oke, thank you, Syafira. Eh, Gideon ini udah lulus. Oke, thank you, Gideon udah confirm. Oke, Dinta mahasiswa. Oke, 34 studentnya sekarang. Oke, Naufal mahasiswa. Oke, Hanif mahasiswa. Oke, sekarang ada yang udah kerja, berarti ada yang udah kerja nggak di sini? Kalau punya bisnis sendiri maksudnya itu bekerja ya. Tapi kalau ada yang mahasiswa punya bisnis yang lain, tetap mahasiswa hitungannya lah. Oke, 2.10. Kita tunggu dalam 5 menit lagi. Oke, jadi teman-teman untuk hari ini, teman-teman mau on cam, that will be much appreciated. Jadi teman-teman kalau mau on cam, silahkan. Kalau tidak on cam, nggak masalah. Tapi harapannya teman-teman tetap present, tetap ada di sana gitu ya. Karena the point of the whole of the sessions ini adalah untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak present, there'll be nothing that I deliver karena nggak nyampe gitu ya. Karena orangnya, audiensnya nggak ada untuk menerima apa yang di deliver. Oke, jadi boleh teman-teman sambil nyambi kegiatan lain, boleh silahkan. Tadi ada satu yang sambil ikut webinar juga di tempat lain. Ini ambis atau gimana nih penyanyi? Tapi sangat nggak apa-apa, selama teman-teman juga bisa bagi waktu. Kalau nggak salah nanti juga ada recordingnya. Cuma dimaksimalin aja yang mana teman-teman pengen tahu lebih detail atau part-part di webinar mungkin atau di sesi yang teman-teman mau dapat. Ya, jadi webinar jadi sesi untuk hari ini bisa kita ini ya lebih santai aja.
Jadi aku mau teman-teman banyak aktif untuk sharing juga, lebih interaktif aja, karena nanti most of the sessions full of the questions. Bahkan the way I actually answer the questions with the questions as well. Jadi harapannya teman-teman juga bisa aktif berinteraksi, bertanya. Jadi aktif tuh nggak melulu bertanya juga ya teman-teman, boleh kasih point of view teman-teman seperti apa dan lain-lain. Boleh langsung unmute atau boleh by text, silahkan diketik kalau mau. Dari teman-teman kalau ini ya unmute itu lebih bagus lagi. Oke, sekarang 2.12, 3 menit lagi kita mulai. Oke, teman-teman yang baru masuk, boleh di kolom komentar teman-teman statusnya apa, apakah mahasiswa, sudah lulus, atau sudah bekerja. Kalau mahasiswa disebutkan semesternya semester berapa ya, yang baru masuk. Oke, thank you Elizabeth, mahasiswa semester 4 Kak. Wah, udah ikut Founders Bootcamp nih, mantap. Thank you Elizabeth. Kemudian Safina, semester 6. Thank you Safina. Oke. Oke, ini belum mulai udah ada yang live juga nih. Oke. Oke, 4.13. Teman-teman yang baru join boleh ini ya, diklik di bagian chat, di type teman-teman statusnya apa, udah bekerja, mahasiswa, ya, atau ini baru lulus atau udah lulus. Oke, Indra. Oke, Indra nih semester 6, thank you. Oh, ada Tiara, udah semester terakhir. Udah 8 ya. Sip, semoga lancar ngurus skripsinya. Oke. Oke, 2.14, 1 menit lagi kita mulai. Oke. Oke lah teman-teman, kalau gitu sekarang udah 2.15, tepat waktu, bukan tepat waktu ya, tepat pengundurannya. Yang kita mundur-mundurin lagi. Sekarang ada 41 peserta, semoga 41 peserta ini bisa sampai akhir mengikuti untuk sesinya. Oke, jadi sebelum kita mulai, eh, mungkin sedikit ada webinar rules yang aku mau sampaikan.
nanti di setiap slide atau ada pertanyaan, aku nanti butuh teman-teman untuk present ya. Maksudnya adalah teman-teman ada di sana tetap memperhatikan. Jadi setiap ada pertanyaan nanti aku akan kasih opsi untuk teman-teman itu menjawab dengan klik angka gitu ya. Satu biasanya yes, dua itu berarti no. Jadi aku tahu most of the time teman-teman itu ada di part yang mana. Apakah teman-teman sudah tahu, sudah aware, atau belum sama sekali gitu. Jadi I know in which part of the topic that I would like to deliver, since today is we're going to discuss about four difficult things ya. It's revenue model, sales, traction, and marketing because four of this basically fundamental. Kalau teman-teman itu bangun sebuah bisnis, teman-teman ini ya bangun sebuah usaha, karena as its name ya, Founders Preparations Bootcamp. Jadi what I do believe that in here teman-teman punya satu tujuan, punya satu ini ya goals ke depannya, teman-teman bisa jadi founders di masa depan gitu. Jadi nanti teman-teman in general we're going to talk about revenue models, sales, tractions, dan juga marketing. Ya, jadi still in general but most of dari di batch 8 itu kita juga bahas yang sama. Jadi aku juga yang bawa untuk sesinya. Banyak yang jatuhnya konsultasi dengan ideas-nya gitu. Mereka punya ide bisnis ini kira-kira modal apa yang cocok untuk revenue modelsnya, things like that gitu. Jadi boleh silahkan di chat juga nggak masalah. Teman-teman unmute juga sangat-sangat aku apresiasi gitu ya. Oke, jadi hari ini kita sesinya sampai di 15.30 atau 15.45. Jadi teman-teman kalau nanti maunya lebih cepat, I'm okay. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman kenalkan, aku Aldi. Saat ini aku bekerja di salah satu company Malaysia. Jadi yeah, I'm working with this consider Southeast Asia company as sales and BD head, handling Indonesian's market and also Thailand and Philippines. So basically, I handle three expansions market for A1. Yeah, previous positions that I work in POS company. I think most of you might know. Ya, kemudian aku juga part of Job Hunt. Jadi Job Hunt who actually manage this event. Itu I used to be the part of Job Hunt sebelumnya dari Business Development Officer, lalu juga sebagai Chief Marketing Officer-nya. So I actually pretty much know how we create events, how semangatnya teman-teman mahasiswa yang pengen dapat pekerjaan, yang ingin ngebangun karirnya sedini mungkin, itu akan sangat sangat membantu semangatnya juga, terutama di tim Jopan untuk bisa memfasilitasi event-event yang seperti ini. Oke, jadi let's connect teman-teman. Kalau teman-teman punya LinkedIn profile, ayo kita connect. Jadi kita nggak pernah tahu apakah aku ke depannya nanti akan apply di kantor teman-teman, atau sebaliknya teman-teman akan apply di kantorku, atau di tempat aku bekerja selanjutnya, atau sebelumnya. Jadi mungkin preferensi, ini ya endorsement letter dan lain-lain sebagainya, kita bisa saling tolong menolong. Jadi aku LinkedIn-nya Aldi Prasetya, boleh nanti tinggal langsung teman-teman cari, ayo kita connect untuk bangun relasi juga, karena itu adalah platform yang diperuntukkan memang untuk itu. Nah, sebelum kita mulai untuk ini ya, untuk masuk ke dalam sesinya, aku ada pretest ya. Jadi untuk pretest ini aku akan share linknya. Jadi teman-teman mohon langsung dikerjakan selama 20 menit nantinya. Jadi nanti teman-teman silahkan kerjakan dalam waktu 20 menit, silahkan diisi. Kemudian nanti baru kita jalan di sesinya. Biar biasanya kalau salah atau benar tuh lebih kena, oh ternyata ini yang tadi harusnya jawabannya. Ya. Oke, sebentar.
Oke, linknya sudah aku kirim di kolom chat. Silahkan teman-teman diisi pretestnya 15 menit atau 20 menit lebih cepat. Kalau udah semua kita bisa jalan, nggak masalah. Boleh langsung dikerjakan. Kalau ada trouble untuk akses linknya, boleh silahkan mengkonfirmasi. Jadi aku kasih waktu 15 menit sampai 20 menit. Oke, baru kita nanti akan bahas di dalam sesinya. Oke, waktu 5 menitnya sudah kita mulai. Maaf Kak, mic-nya masih termute Kak. Oke, ya sorry. Nah, jadi teman-teman yang baru gabung untuk webinar khususnya, kalau nanti misalkan teman-teman mau on cam silahkan. Kalau nggak on cam juga nggak masalah. Tapi yang aku harapkan teman-teman bisa present ya, jadi teman-teman bisa memperhatikan, karena nanti ada beberapa pertanyaan yang butuh partisipasi dari teman-teman untuk bisa answer. Jadi modelnya biasanya, karena biasanya pada takut untuk unmute mic, jadi teman-teman tinggal aku kasih ini ya, angka, nanti teman-teman kalau satu misalkan yes, dua biasanya adalah no. Jadi nanti tergantung tinggal akan teman-teman main di chat aja, nanti aku tetap baca semuanya. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah isi pretestnya. Semoga teman-teman nanti bisa evaluasi juga setelah nanti mengikuti materi ini. Oke, nah sekarang kita tuh masuk ke pertanyaan yang sering ditanyain kepada seluruh founder gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu adalah atau ingin membangun sebuah bisnis, biasanya kadang-kadang tuh kita harus diarahkan atau perlu tahu gimana sih caranya kita itu dapat keuntungan. Dan pendapatan kita itu dari apa gitu ya, dari siapa target pasar kita gitu, dan gimana caranya kita mendapatkan revenue. Nah, jadi kalau dalam istilah ya teman-teman itu ada revenue sama revenue model. Nah, jadi kalau di sini teman-teman kalau aku tanya, teman-teman di sini ada yang sudah tahu perbedaan antara revenue sama revenue model? Kalau teman-teman sudah tahu, teman-teman ketik satu di chat. Kalau teman-teman belum tahu perbedaannya apa, ketik dua di kolom chatnya. Oke, dua, 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 dua. Oke, dua. Ada yang satu nggak ini? Dua, dua. Oke, perbedaan revenue. Oh, ada yang W. Warik. Oke, dua. Oke, jadi revenue. Oke, ada Wahyu. Udah tahu Wahyu Setia Ratri. Oke. Nah, mungkin udah menarik nih dari semuanya yang dua, ada satu nih Wahyu yang sudah tahu. Ini nggak maksa Wahyu. Wahyu mau share nggak kira-kira apa perbedaannya antara revenue sama revenue model sebelumnya langsung unmute. Aku kasih waktu. Oke, jawab yang ini. Wahyu. Sip. Kak ya? Mantap. Boleh. Ya, oke. Kalau revenue sih, maaf ya Kak, ada suara les soalnya sambil webinar kemarin. Kalau revenue itu, kalau pendapat saya yaitu pendapatan kalau revenue model itu bagaimana kita memperkirakan pendapatan yang kita mau dapetin gitu loh. Misalnya kita memperkirakan, oh kalau kita mau invasi ke tempat lain atau invasi pasar lain ataupun invasi produk lain, aku kira-kira pendapatnya sekian loh dengan modalnya sekian gitu. Tapi kalau revenue dan revenue model aku nggak ngerti sih. Aku cuma tanya cuma itu aja. Oke, baik. Thank you. Wahyu, Setia, Rati, meskipun dua webinar, tapi oke. Thank you untuk jawabannya. Kita keep dulu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua nih. Teman-teman, kalau nanti teman-teman menjadi sebuah founder ya, atau owner dari sebuah usaha yang teman-teman rintis, nah, kira-kira
gimana caranya teman-teman dapetin keuntungan, ya, keuntungan dari bisnis yang teman-teman jalankan. Jadi pertanyaannya adalah, teman-teman kalau sudah tahu teman-teman itu, misalkan yang untuk teman-teman yang udah ada rencana bisnis dan kepikiran sudah tahu cara ngedapetin keuntungannya, itu teman-teman klik satu. Kalau teman-teman belum tahu kira-kira cara saya ngedapetin untung di usaha yang saya sedang diangan-angan ini, atau teman-teman yang sudah punya usaha, itu klik dua. Oke, silahkan. Oke, satu, ini Safina udah tahu cara dapetin revenue-nya dari bisnis yang di rencananya. Oke, Hanif belum tahu. Wahyu udah tahu, ada gambaran. Aryo udah, Elizabeth juga udah cara dapetin keuntungannya. Oke, Aulia udah tahu juga. Oke, ada lagi. Ini yang nggak tahu, yang in between ini yang nggak jawab angka nih, apa nih dia nih? Udah tahu atau belum, atau bahkan berarti aku anggapnya belum punya ide bisnis apapun berarti ya. Oke, jadi appreciate untuk teman-teman yang aktif menjawab. Oke, di sini Tovan baru jawab juga satu, alhamdulillah juga udah tahu. Oke, nah jadi kalau kita bahas dulu nih teman-teman. Jadi teman-teman di setengah saya menjelaskan, teman-teman ada pertanyaan langsung diklik aja di chat ya. Ini chatnya sambil aku buka juga. Jadi teman-teman kalau kita ngebahas tentang sebuah bisnis itu dimulai dari apa, tentunya itu bisa kita mulai dengan validasi dari ide yang ada dalam benak kita gitu ya. Dan sekarang kalaupun kita ngomongin tentang ide ataupun ide sebuah bisnis, itu udah banyak pastinya yang sama. Jadi bukan part kita sebenarnya sekarang atau di era sekarang ini untuk mencari ide yang berbeda, karena dari semua model bisnis dan teorinya sebenarnya semua sudah terimplementasi atau sudah pernah diimplementasikan. Yang bisa kita lakukan adalah dari ide yang sudah ada, kita tinggal atau terinspirasi dari sebuah ide yang sudah pernah ada, kita tinggal ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Atau amati, tiru, dan kolaborasi. Itu ya, jadi ATM, ATB gitu ya. Itu teman-teman bisa lakukan di era sekarang ketika berencana sebuah bisnis. Karena ketika kita mencari ide yang benar-benar original, ide sebuah usaha, biasanya akan memakan banyak waktu. Jadi kita tuh habis di ide dan nggak pernah coba-coba gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin akan dapat satu ide yang baru juga, gitu ya. Nah, jadi nanti seperti itu untuk teman-teman bisa validasi idenya. Jadi sebuah bisnis itu kita mulai dari sebuah ide tentang gimana caranya kita mendapatkan ketertarikan dari calon customer yang kita target, yang akan kita targetkan. Ya, jadi so if a customer is looking for a table, jadi contohnya kalau customer teman-teman itu lagi nyari meja, ya udah teman-teman berarti produksinya meja, atau kita memahami keinginan pasar apa, kayak udah kita produksi meja, kita pasarkan, kita kirim, dan kita mendapatkan pembayaran, receive a payment. That's your business model. Jadi itu yang kita namakan dengan business model. Jadi bisa dibilang bisnis model itu benar tadi jawabannya dari Wahyu Satya, bahwa bisnis model itu adalah gimana caranya kita mendapatkan pembayarannya atau mendapatkan uangnya atau revenue-nya. Revenue itu adalah ya udah fresh money aja gitu, bisa bisa database, bisa lain-lain, itu yang in return yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau kita mau ngomong introduction masih di analogi tentang revenue itu seperti ya bahan bakar ya, teman-teman, yang tetap ngebuat bisnis kita itu terus berjalan. Tergantung daripada bisnis model yang kita jalankan, seberapa kompleks bisnis modelnya. Karena sekarang tuh bisnis model yang sebenarnya kalau di case ini sederhana ya, customer butuh meja, kita produksi meja, kita pasarin, kemudian dia beli, kita kirim gitu. Tapi di sekarang ini era digital banyak banget model bisnis model, banyak banget modelnya, tipe-tipe bisnis model yang teman-teman bisa kolaborasikan atau implementasikan, dari sistem partnership, sistem subscription, sistem pay per use, dan banyak lagi gitu ya yang teman-teman bisa pakai. Oke, kemudian yang ini tadi kita masih bahas revenue dan revenue model. Revenue is a money yang teman-teman dapatkan. Revenue model is how you earn the money. Ya, that's the difference. Revenue, the money you earn.
The revenue model is how you earn the money. Oke. Nah, kemudian di sini kalau kita ngomong tentang revenue models, itu kadang-kadang kita dibingungkan ya dengan business model atau revenue streams juga. Nah, jadi business models dan revenue models it's a completely different ya. It's a different thing. Revenue model, business models, revenue streams itu different thing. Nah, kalau kita ngomongin tentang business model, mungkin teman-teman udah tahu atau mungkin di kuliah saya yakin kalau ada mata kuliah wirausaha pasti nemu diajarin tentang BMC. Business model canvas sebenarnya adalah cara yang paling simpel untuk kita memvalidasi sebuah ide atau melihat sebuah bisnis dalam satu kanvas. Ya, business models by the definitions itu terdiri dari poin-poin berikut. Kemudian yang mempertimbangkan 4 poin utama gitu ya. Jadi what value we will create? Kira-kira value apa yang akan kita buat dari bisnis yang kita rancang gitu ya. Value ini bisa apakah ini memenuhi kebutuhan pasar? Kebutuhan pasarnya itu dari segi apa? Apakah ini masuk di dalam tren dan sebagainya. Kan kalau sekarang kita masukin Ramadan, orang tuh beda seasonalnya akan butuh baju baru atau mungkin baju ini ya buat ibadah, koko dan sebagainya, itu pasti beda seasonnya kalau masuk di Ramadan. Nah, kemudian itu berkaitan dengan value, apa value yang kita kasih ini apakah dibutuhkan atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah how will we deliver. Jadi gimana caranya kita mengoperasikan bisnis ini, gimana kita produksinya. Ya, gimana caranya kita penjualannya nantinya, apakah agent, apakah reseller, dan sebagainya, dan how will we bring the revenue, ya dari penjualannya, kemudian ada proses affiliate, ada mungkin tipe affiliate, misalkan tipe ini ya, commission dan lain sebagainya, kalau kita ngomong simple business yang kita jualan baju. Dan how will we earn profit. Jadi kita tuh dapat revenue belum berarti kita profit ya teman-teman. Jadi definisinya kalau teman-teman itu bisa mengcover biaya modalnya dan ada keuangan di luar daripada sudah kembalinya modal, itu bisa dikatakan profit. Secara simpel. Nah, itu berarti BMC juga adalah satu tools yang teman-teman bisa langsung melihat, memetakan bisnis atau plan teman-teman di dalam satu kanvas. Oke, we are going to talk business model canvas in depth. It's just a bit because I pretty much sure teman-teman sudah tahu BMC itu apa. Sekarang kita ngomongin tentang revenue model dan revenue stream. Nah, jadi tadi ada business model, tadi ada ini ya revenue keuangan. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang revenue model, teman-teman, ini biasanya itu digunakan company sebagai revenue stream. Nah, jadi kalau tadi ditanya apa revenue model sama revenue streams. Jadi revenue model ini adalah bagian dari revenue streams. Ya, teman-teman. Jadi revenue model adalah bagian dari revenue stream. Jadi kalau kita ngomong tentang definisi yang lebih dalam lagi, revenue stream it's a single resource of revenue that the business has. Ya, it's not necessarily different, a single could be multiple resources ya kalau teman-teman punya banyak revenue streams-nya. Jadi revenue streams ini adalah bisa dibilang sumber dari pendapatan teman-teman. Nah, jadi revenue streams itu di bawahnya ada ya ada singlenya teman-teman jualan baju untuk usia untuk baju anak-anak, pendapatannya dari pembelinya adalah orang tua. Kalau teman-teman punya bisnis sepatu atau untuk baju untuk dewasa, pembelinya dari sini. Kemudian teman-teman punya yang lain juga, misalkan di bundling teman-teman usahanya ada ini ya, misalkan kosmetik juga. Nah, itu teman-teman berarti punya beberapa revenue streams atau beberapa sumber penghasilan dari revenue modelsnya teman-teman ya. Nah, jadi revenue model itu adalah part dari revenue stream. Jadi revenue streams itu kita bisa lihat di bawahnya ada beberapa model revenue modelnya ya. Revenue stream, di bawahnya revenue model. Jadi revenue model ini bisa bertipe-tipe. Jadi kalau teman-teman menghasilkan berarti revenue stream teman-teman paling banyak di produk ini. Atau dari customer yang tipe ini. Itu cara bacanya kalau kita di bisnis digital startup yang sekarang yang bukan konvensional. Nah, sekarang kita masuk ke revenue dan revenue models. Jadi revenue models itu kira-kira
apa aja tipe-tipenya gitu ya. Dan revenue models itu kira-kira apa aja modelnya sekarang kalau untuk digital. Karena saya yakin yang kita tahu sekarang itu revenue modelsnya ya udah jual beli aja, yang pay per use, yang benar-benar dia beli satu sepasang sandal harganya 25.000 ya udah gitu. Nah, in digital sebenarnya banyak modern model bisnis itu a lot ya. Jadi banyak tipe-tipe revenue models yang teman-teman bisa terapkan dalam hal baik itu bisnis teman-teman saat ini atau dalam hal diperoleh dari kolaborasi juga. Nah, jadi example ya, kalau kita ngomongin tentang subscription revenue model. Nah, mungkin kalau kita udah ngomong subscription, teman-teman pasti udah tahu, karena biasanya mahasiswa itu, oke, boleh, Farid, silakan. Oke, nah jadi di sini teman-teman di subscription revenue model ini kita punya ini ya, bisa dibilang bahwa revenue models itu salah satunya adalah subscription revenue model. Subscription revenue model ini, we will have a revenue stream coming from subscription. Jadi kita punya pendapatan, punya stream dari model revenue modelnya subscription, itu dari biaya berlangganannya. Ya, jadi simpelnya gini, kita punya revenue stream dari model bisnis kita yang berlangganan, yang didapatkan keuangannya dari orang-orang atau customer kita yang membayarkan biaya langganan. Ya, jadi modelnya itu model can name multiple streams divided customer segment. Jadi modelsnya itu untuk revenue stream bisa macam-macam, tergantung atau terbagi tergantung dari customer segmentnya teman-teman itu apa. Oke, sekarang kita masuk ke tipe-tipenya apa aja. Tadi salah satunya udah disebutkan, itu subscriptions models. Nah, yang pertama itu, atau kategori pertama adalah transactions based revenue model. Jadi simpelnya ya udah by transaction. Nah, satu itu ada ini ya, licensing. Nah, jadi licensing ini teman-teman biasanya contohnya itu kalau teman-teman sekarang pakai Microsoft, nah itu kan ada by the license kan, ada yang lifetime, yang seumur hidup, ada juga yang berlangganan, yang subscription model. Berarti revenue modelnya Microsoft Windows ini, revenue streams-nya itu dari dua revenue model. Yang pertama subscriptions, ada yang juga licensing yang lifetime aja, beli yang udah sampai seumur hidup. Kalau yang crack kan nggak kehitung ya di sini. Nah, itu satu. Yang kedua adalah subscription. Jadi kalau subscription ya udah paling general di kita, paling dekat di kita ya Netflix, Spotify, dan beberapa langganan yang lainnya. Dan most of the business yang pakai jasa itu banyak pakai subscriptions. Ya. Nah, kemudian ada pay per use. Nah, jadi kalau teman-teman notice di pay per use ini kita kasusnya dalam hal kita ngomongin tentang service atau jasa digital. Jadi Amazon Web Service itu teman-teman sebagai informasi itu dia menyediakan sistem cloud yang digunakan oleh company untuk bangun software as a service-nya. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang misalkan kita pakai Zoom nih. Nah, jadi Zoom ini kategorinya adalah software as a service. Ya, atau SaaS kita nyebutnya di dunia digital. Nah, jadi di kategori ini, teman-teman, software as a service itu sistem datanya atau sistem cloud atau penyimpanan datanya kita menggunakan Amazon Web Service. Ya, itu hierarkinya ya. Jadi kalau kita mau buat produk teknologi atau IT, itu nanti ada software as a service yang ini dibuat dari menggunakan sistem cloud dari Amazon Web Service untuk penyimpanan data dan lain-lain. Jadi IT infrastructure-nya itu biasanya dari dua platform ini. Nah, pay per use ini artinya teman-teman, dia sistem model bisnis di Amazon itu adalah dia subscription, tapi ada juga yang pay per use. Jadi pay per use-nya itu adalah dari fitur misalkan opsi paket A, paket B, paket C, normalnya ya biasanya dapat keuntungan 1, 2, 3. Kalau di paket 2 dapat keuntungan 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya kan kita langsung dipilih nih, harga paket 1 dapat 3 keuntungan, harganya 1 juta, paket 2, 2 juta, karena lebih satu keuntungannya ada 4. Nah, tapi ternyata ada some of the cases, client did not really need
yang manfaat nomor 1, nomor 2 di paket 1, dia cuma yang 3 aja gitu. Maka ini ada adjustment biasanya kalau di Amazon Web Service ini, dia nggak harus bayar 1 juta, tapi bisa pakai manfaat yang nomor 3 atau yang dibutuhkan di nomor 3 dan langsung bisa pakai. Itu model bisnis atau revenue model yang pay per use. Dia hanya bayar berdasarkan apa yang dia butuhkan. Itu ya, kalau di Spotify kan kita nggak bisa ya, misalkan saya mau kategori pop aja yang kebuka gitu. Kalau itu dibuka, itu berarti dia pakai model pay per use. Sekarang kan subscription, semuanya bisa kebuka. Itu ya contohnya. Nah, kemudian ada freemium atau upselling. Kalau kita ngomongin freemium atau upselling itu, mungkin teman-teman sekarang dari kategori upselling aja udah pasti ini ya, aware ya. Sekarang upselling. Berarti upselling itu sebenarnya definisinya kita tingkatin penjualan atau tingkatin penawarannya. Jadi kalau di awal dia pakainya yang A, kalau bisa di upselling lagi, kenapa nggak harus yang B aja dengan revenue yang lebih besar tentunya. Nah, freemium ini biasanya kalau teman-teman pakai Spotify sekarang atau pakai YouTube kan banyak banget iklannya ya. Jadi dia kasih beberapa kelemahan-kelemahan dan dia akan kasih komparasi keuntungan-keuntungan yang dimana tujuannya adalah menarik masa dulu untuk selalu pakai, lalu nanti ditawarkan sistem freemium ini. Nah, jadi nanti di sini biasanya freemium ini nanti teman-teman tinggal ini ya, biasanya ada harapannya adalah dinaikkan ke subscription. Jadi di awalnya free untuk beberapa hari, biasanya ada trial 1 minggu, nanti baru di charge. Jadi banyak sistem yang seperti itu untuk digital, itu freemium atau upselling untuk tipe revenue modelnya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang hybrid pricing. Nah, jadi kan kalau kita di bawah bisnis-bisnis revenue model itu kan ada sistem pricing-nya ya. Nah, untuk nentuin pricing itu teman-teman kalau nanti nentuin produk itu ada caranya. Jadi kalau hybrid itu teman-teman bisa mengkombinasikan revenue model tadi yang disebutkan di atas. Contohnya tadi pay per use sama ada yang subscriptions. Dia boleh pilih yang di kebutuhan aja atau mau langsung paket 1 keuntungannya 1/3 dapat semua. Itu hybrid. Jadi sometimes pricing plan are mixture of more than one. Jadi kadang-kadang kita itu terkurung dalam satu kerangka berpikir bahwa harga sebuah produk itu tuh hanya satu, padahal kita bisa ada cara yang kita bundling atau ada yang caranya kita pakai model bisnis atau revenue stream atau revenue model yang lain. Ya, jadi ini premium plan mungkin kita bisa per use juga. Oke. Kemudian example-nya itu Mailchimp, Amazon Web Service, Salesforce. Itu Salesforce itu dia CRM ya, CRM untuk mengelola data-data. Itu dia kategorinya software as a service, Amazon Web Service yang aku bilang tadi. Nah, kemudian kita balik lagi ke revenue models, itu kita masuk ke advertisement based revenue. Kalau kita tadi per transaction, kalau ini advertisement based revenue. Nah, jadi kalau advertisement based revenue models ini, teman-teman adalah iklan ya. Jadi kalau teman-teman itu biasanya ada, sekarang mahasiswa itu lagi gencar untuk bangun sebuah platform yang mengumpulkan massa untuk menggunakan platform tersebut. Makanya dia pakai sistem premium dulu di awal. Jadi bisa free, semua boleh pakai kemanfaatnya, sampai kita bisa ngelihat, oh traction-nya nih ada. Maksudnya traction itu kita bisa, oh penggunanya ini tumbuh terus. Oh jumlah download kita itu dalam 1 minggu sampai 250 atau sampai 500 jumlah downloadnya. Itu kan kita sudah berhasil menghasilkan traffic gitu ya. Jadi website, mobile app, marketplaces yang itu bisa menghasilkan traffic ya. Any other web resource that attract huge amount of traffic. Jadi banyak penggunanya, banyak visitornya. Nah, sehingga teman-teman kalau sudah berhasil mengumpulkan atau membuat bisnis ini, artinya teman-teman berhasil mengumpulkan satu pengguna teman-teman di dalam satu aplikasi atau satu ekosistem, lalu teman-teman tinggal menggait aja. Ini simpelnya kalau kita ngomong tentang influencer, dia berhasil kan ningkatin followers-nya, lalu nanti jumlah endorsement itu akan masuk. Jadi klien itu masuk untuk ngiklanin. Nah, jadi dia bisnis modelnya nanti bisa langsung di ini ya pakai dibuatkan iklannya, nanti di sela-sela menggunakan fitur-fiturnya nanti ada jeda iklan. Dan mereka ini
ketika mau masang iklan di loop atau di ekosistem yang teman-teman sudah bentuk ini akan dikenakan biaya tambahan tentunya. Makanya influencer tuh sekarang udah banyak fitur-fiturnya didukung oleh sosial media kayak Instagram. Jadi Instagram sekarang udah bisa subscribe juga ininya ya, revenue modelnya itu juga termasuk di sana. Jadi contoh YouTube, Instagram, Facebook, dan Google. Atau website-website juga ya teman-teman kayak detik.com, beberapa liputan 6 itu kan banyak nulis-nulis artikel yang kita sering baca artikel biasanya ada ini ya tulisan warna hijau, biasa warna biru atau tulisan yang beda sendiri lah yang kalau kita klik kita akan masuk ke link website si produk yang sedang dibahas di artikel tersebut. Makanya banyak model bisnis itu yang biasa kalau digital banyak mau content writer yang freelance untuk meningkatin ini. Oke, nah sekarang kita ada revenue model yang commission based revenue model. Jadi kita mendapatkan keuntungan itu dari sistem komisi. Nah, jadi sistem komisi ini kalau kita ngebahas skala yang besar, itu biasanya kayak food delivery. Itu kan kalau teman-teman food delivery itu ya pasang toko online-nya di ini ya di salah satu platform warna hijau misalkan untuk food delivery, itu nanti dia akan dapat komisi dari setiap order yang masuk dari aplikasi tersebut. Makanya harganya akan sedikit lebih tinggi. Kalaupun ada strategi diskon, itu biasanya masuk dalam kategori freemium yang dia masuk dalam kategori diskon untuk dalam waktu jangka tertentu sehingga ningkatin traction lagi untuk orang banyak pakai platform itu kemudian nanti dihilangin. Kalau teman-teman ngerasa banget sekarang Shopee Food deh. Dulu Shopee Food itu promonya kan banyak banget ya. Itu lagi dia freemium tuh. Ningkatin traction-nya udah banyak yang pakai di sistem perkenalan awal. Setelah udah oke baru diganti nanti lagi model bisnisnya karena orang udah banyak yang pakai udah ada, jadi dia udah berhasil ngumpulin massa, jadi commission base-nya itu tetap bisa jalan maksimal. Nah, itu bisa dibilang ada beberapa model revenue stream yang dia gunakan. Itu ya. Itu untuk commission based revenue model, food delivery, marketplace. Jadi kalau marketplace itu kita teman-teman kalau punya toko online kan ada biaya. Kalau kita ngebayar tuh ada kita check out tuh ada biaya aplikasi, ada dan lain-lain. Nah, itu sistem termasuk dalam commission based revenue model. Oke. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum lebih jauh lagi? Jadi kalau teman-teman tanya boleh unmute atau di chat aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ada markup revenue model. Nah, kalau markup ini itu beda sama kurang lebih sama-sama commission, cuma kalau markup ini kita memang dari awal sudah markup aja harganya. Jadi kalau misalkan KAI sekarang punya platform sendiri, tapi KAI juga yang jual di Traveloka, ada di Booking.com. Nah itu di Booking.com sama Traveloka ini mengambil keuntungan dari markup pricing-nya. Nah, jadi markup pricing mereka itu tidak terlalu kelihatan ya, karena kalau kita cek tuh biasanya Booking.com sama beli DKI langsung kurang lebih sama tuh beda 1.000 dan ribuan aja. Nah, tetapi tetap aja perbedaan harga itu Rp1.000 atau Rp500 tetap dari sana adalah yang didapatkan revenue oleh si Traveloka atau Booking.com kalau untuk booking tiket kereta. Nah, sekarang kan di Traveloka itu normalnya mereka nggak punya bisnis apa-apa. Normalnya mereka itu sebenarnya nggak menjual apa-apa, tapi mereka mengumpulkan massa penggunanya, dikumpulkanlah penjual-penjual ini dalam satu tempat. Jadi sama aja kayak food court gitu. Jadi teman-teman punya ruangan, ya udah dikumpulin semua food courtnya, nanti food courtnya bayar sewa. Sama ini kalau Traveloka tuh teman-teman masukin seluruh penyedia tiketnya ada yang beli, ada transaksi yang masuk. Jadi revenue modelnya yang didapatkan Traveloka itu adalah dari markup revenue modelnya, ada subscription-nya juga di sana, ada commission base-nya juga. Jadi revenue modelnya itu udah beragam. Jadi nggak terbatas hanya satu gitu. Karena model bisnis semakin besar, dia akan coba mencari celah-celah kecil yang bisa menghadirkan atau mendapatkan keuntungan. Jadi banyaknya adalah retailers, travel agent, open trip, gitu ya. Jadi kalau open trip, teman-teman ikut open trip, nanti kan tiket wisatanya udah masuk tuh dalam harga satu paket yang utama. Nah, itu biasanya nanti mereka tingkatin di situ. Oke, itu revenue model. Kemudian ada affiliate. Nah, kalau affiliate nih banyak teman-teman yang sekarang bisnisnya banyak yang skincare, banyak yang coba-coba untuk jadi reseller, atau bangun produk sendiri, jual kaos, dan lain sebagainya.
revenue model ini juga teman-teman bisa gunakan. Jadi affiliate ini sistemnya itu sebenarnya sama kayak komisi, cuma teman-teman tidak menjualnya itu di platform teman-teman sendiri. Nah, jadi kalau misalkan contoh Shopee affiliate ya. Kalau Traveloka nggak, misalkan kalau Traveloka kan dia belinya di platformnya sendiri. Nah, kalau di sini teman-teman nggak punya platform, tapi tetap dibeli di platform yang utama. Contoh, sekarang kalau teman-teman pernah explore jadi Shopee afiliator, itu kan teman-teman beli sesuatu, banyak influencer lah sekarang beli sesuatu. Contoh, satu influencer rumah deh, banyak ngebahas tentang rumah-rumah estetik dan lain sebagainya. Lalu mereka akan beli satu produk misalkan, dan itu diangkat kontennya, dibuatin konten unboxingnya, keuntungan segala macam. Nanti dia dikasih link pembeliannya. Nah, di situ link pembelian itu kalau diklik dia tetap nyebrang ke Shopee juga, transaksinya tetap di Shopee, bukan di mereka lagi. Kalau beli di mereka berarti udah jatuhnya reseller gitu, jadi markup nanti model revenue modelnya. Tapi kalau di sini kan mereka tetap check outnya di Shopee, maka itu disebut dengan affiliate revenue model, tapi sama kayak komisi dapat keuntungan tapi tidak di platform sendiri. Yang similar nanti teman-teman boleh pikirin apa gitu yang kira-kira similar pakai sistem affiliate. Oke, ya sampai sini. Nah, kemudian kita ada interest revenue model ya. Udah kalau kita ngomong interest bunga, apalagi kalau bukan di perbankan gitu ya. Jadi perbankan tuh sebenarnya nggak dapat. Jadi model bisnisnya menyimpan uang aja starting point awalnya. Sekarang udah macam-macam, ada asuransi juga, ada KPR rumah, yang dimana setiap uang yang masuk itu nanti ada bunga yang harus dibayarkan, ada biaya admin. Jadi kecil-kecil-kecil jadi bukit juga karena dikumpulin karena semakin besar semakin banyak masanya. Kak, kalau webinar berbayar itu masuk ke pay per use ya? Oke. Nah, jadi kalau di berbayar itu benar, itu masuk di pay per use karena teman-teman ngambilnya sesuai dengan yang teman-teman mau aja. Nanti kalau dia ngebundling webinarnya, dinta di bundling ya, ada webinar 1, 2, 3, dapat harga sekian, jatuhnya teman-teman subscription. Karena selama 1 bulan, webinar apapun teman-teman free ngikutinnya, itu nanti subscription model. Oke, itu Dinta. Semua ngejawab ya. Nah, kemudian kita masuk ke revenue model yang donation base. Ya, sekarang tuh NGO tuh ada penghasilannya loh teman-teman gitu. Jadi jangan kira volunteer-volunteer itu bisa jalan kalau nggak ada ini revenue modelnya. Jadi dalam kata volunteer apapun tetap ada revenue modelnya ya. Contoh nggak jauh kita lembaga amil zakat gitu misalkan kita ngomong itu, atau mungkin kita bisa. Itu kan sistemnya adalah berdonasi. Jadi dia membuat satu platform untuk orang-orang berdonasi, tetapi di setiap donasi itu ada biaya platform juga. Nah, itu kan kalau sebenarnya mirip-mirip dengan dia dapat ini ya commission base gitu. Cuman itu kita bisa itu ada pemotongan harga dan biaya platform. Kenapa? Karena bisnisnya nggak akan bisa jalan ketika ini nggak masuk, nggak ada revenue modelnya. Ya itu nggak akan bisa jalan sampai sekarang kalau nggak ada revenue model ini. Kita kalau nge-EV, nge-top up walletnya kita bisa, itu udah ada sekarang top up fee-nya itu 2.500 kalau aku nggak salah terakhir top up. Itu ada seperti itu. Nah, jadi revenue model mereka itu biasanya dari, atau teman-teman pernah biasanya itu ini donasi membangun sekolah-sekolah di pelosok, atau donasi untuk ini ya menjaga terumbu karang. Nah, itu kan ada ini ya, ada tim-tim yang memang memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga um, terumbu karang. Lalu kita akan ditawarkan untuk berdonasi. Nah, itu kan mereka berdonasinya kan tetap ada biaya yang digunakan untuk tim agar tetap berjalan. Nah, itu sistemnya donation based ini ya, donation based model revenue modelnya. Nah, itu ya. Oh, kalau nggak salah apa ya, aku pernah lupa, itu sering banget dia itu ada di mall juga. Kalau nggak salah dia bantu untuk kanker, aku lupa apa namanya. Oke, nah itu dia tentang tipe-tipe revenue model. Semoga teman-teman ini ya. Oke, itu kemudian ada pita kuning. Nah, itu juga donation base ya untuk revenue modelnya. Oke, dari sini teman-teman dari tipe-tipe revenue model mungkin ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut? Oke, 1, 2,
3. Oke, kita lanjut. Di sini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Kembali lagi dengan pertanyaan 1 atau 2. Oke, how would you choose revenue model for your business? Nah, sebenarnya ini kalau sisinya langsung, teman-teman langsung bisa aku tanya nih, kira-kira teman-teman gimana caranya teman-teman itu nentuin dari tadi model-model revenue model-model tadi, tipe-tipe revenue model itu mana yang paling cocok untuk bisnis teman-teman. Nah, jadi kalau pertanyaannya aku ganti ke 1 atau 2, teman-teman di sini yang udah tahu mau pilih revenue model yang mana yang akan diimplementasikan oleh di bisnisnya, ketik 1, yang belum tahu cara nentuin revenue model yang tepat untuk bisnisnya, ketik 2. Oke, Gideon, Binta 2. Oke, Safina 1 udah tahu, alhamdulillah. Oke, nah sini ada Tovan 2, Wahyu udah tahu. Oke, Ginta. Oke, 2. Teman-teman yang lain? Oke, Teresa masih belum tahu. Oke, Syafira alhamdulillah udah tahu cara nentuinnya. Oke, 2, Rashid belum tahu. Mai 2. Oke. Oke, Salsabila 2. Oke, most of you di sini atau most of us di sini might still don't know ya what's the best gitu ya. Karena memang ketika kita menentukan revenue model yang paling tepat dengan kita itu, kita akan ada di ambang keraguan. Dan ketika teman-teman sudah ragu, validasi lalu ganti. Itu ya. Jadi jangan terjebak di yang sama. Tetaplah terbuka dengan opsi yang ada. Oke. Nah, sekarang kalau kita revenue model itu, ketika kita mau menentukan, kita tuh harus tahu, define dulu ya, define dulu teman-teman itu value proposition-nya apa, bisnis teman-teman itu keunikannya apa, nilai jualnya apa, cari tahu dulu yang lebih dalam, ya. Secara teori ini akan gampang dijelaskan teman-teman, tapi secara kita praktek pun ternyata ini hal yang biasa gitu. Cuma bekerja atau tidaknya itu memang tergantung dari momentum juga, karena bisnis itu sedikit banyaknya berpengaruh pada season, momentum juga gitu ya. Nah, kalau kita ngomong yang kedua adalah explore. Explore the market, set the customer group. Jadi teman-teman explore the market. Kalau teman-teman mau jualan sesuatu, ambillah sampel dulu. Kalau teman-teman jualan produk teman-teman ini paling banyak disukai oleh usia atau kalangan apa. Kadang-kadang tuh kita nge-start sebuah bisnis banyak kan berdasarkan asumsi. Ya, padahal sekarang kalau teman-teman mau bisnis, sebenarnya nggak salah, asumsi itu nggak salah. Kalau selama teman-teman research-nya benar, jadi teman-teman memang tahu fluktuasi, misalkan di satu daerah kenaikan produknya itu setiap bulan berapa, banyaknya laki-laki dan perempuannya itu berapa, ekonominya itu di kelasnya menengah ke bawah atau berapa persen yang menengah ke atas. Dan produk teman-teman ini ketika menyasar menengah ke atas, apakah kualitasnya mumpuni atau enggak. Biasanya semua itu dijawab, listnya kita buat, biasanya dijawab dengan asumsi kita sendiri. Kalau aku bisa menyarankan, asumsi itu lebih baik teman-teman validasi. Validasi itu tidak harus teman-teman some of the business kayak sekelas Paragon itu untuk validasi di ideas itu mereka tetap nge-hire satu researcher. Jadi mereka akan melakukan research terhadap pengembangan produk apakah ini dibutuhkan oleh klien mereka atau tidak gitu. Jadi membuat satu varian produk baru itu bukan asumsi yang kayak oh kira-kira ini anak-anak bakalan suka nggak ya um, rasa apa rasa Yupi tapi ada di burger gitu. Itu kan masih ada validasinya. Kalau kita ngelihat sekarang kan banyak orang yang kalau kita buy opini ya, sekarang tuh banyak yang FOMO gitu, semua pasti akan dicoba gitu. Tapi FOMO ini apakah cukup berkelanjutan atau enggak gitu ya? Apakah produk yang teman-teman memang mau desainkan itu adalah khusus untuk produk FOMO? Banyak yang udah coba, setelah udah turun kita berhentikan produksinya. Oke, it's fine. Tapi kalau teman-teman yang harus menyediakan mesin untuk membuat burger rasa Yupi itu, berarti teman-teman ketika dia turun, mesinnya nggak akan kepake. Misalkan, itu banyak hal yang teman-teman harus ekspor. Saranku adalah ketika teman-teman punya ide bisnis, validasilah dari hal-hal yang paling sederhana. Dari keluarga dulu, orang terdekat dulu, baru nanti sambil berjalan kalau udah oke, udah ada yang beli misalkan untuk bisnisnya, udah ada yang pakai platformnya, udah yang subscribe untuk jasanya, teman-teman bisa pelan-pelan sambil dievaluasi dari existing customer juga. Jadi explore-nya ini tidak perlu yang harus sewa researcher dan lain-lain. Coba dari hal-hal simple, cukup dari teman-teman pakai di polling di Instagram, usia teman-teman usia sekian-sekian-sekian yang bekerja di industri ini lebih suka A atau B gitu. Jadi
kurang banyak nanti akan kasih responnya secara ini ya subconscious ya, secara nggak sadar tuh, oh dia baca dia kasih respon. Itu adalah salah satu validasi sederhana atau explore market yang teman-teman bisa lakukan. Lalu analisa kompetitor. Ada kompetitor ini sebenarnya teman-teman bukan hal yang meluluh buruk, tapi ini bisa jadi sebuah validasi bahwa teman-teman itu bisnisnya itu marketnya memang ada. Jadi kadang-kadang kita tuh, oh ini belum ada kompetitornya nih, belum ada bisnis yang sama. Itu bukan berarti bagus. Bisa jadi teman-teman belum ada kompetitornya karena memang pasar itu nggak jalan gitu dan nggak mau buat ke situ. Gitu. Itu bukan melulu hal yang bagus. Sebaliknya, punya kompetitor bukan melulu hal yang buruk gitu ya. Aduh banyak banget sih kompetitornya. Nah, itu kan bisa jadi hal yang baik juga. Kenapa? Karena banyak kompetitor berarti marketnya memang ada. Nanti teman-teman tinggal mentajamkan segmen customer apa yang teman-teman sasar. Sehingga kalau teman-teman punya kompetitor, nanti oh ini di segmen pasarnya yang ini, yang ini, yang ini. Jadi kecil lagi nanti pasti kompetitornya. Jadi analyze lah kompetitor dan juga produk-produk mereka. Karena yang tadi, ide original boleh diamati, tiru, dan modifikasi, atau amati, tiru, dan kolaborasi. Ya. Dengan sebenarnya revenue model, how to define it, in a simple way, pakai 3 cara ini sebenarnya. Oke, sekarang menentukan revenue model pakai metode Wheels. Ini, revenue model. Ada 5 pertanyaan. Jadi, who pays, what's paid, ya, for what it's paid, how are you paid, how much is paid. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah bentuk validasi juga teman-teman ketika menentukan, oh saya mau pakai revenue model yang ini. Kenapa? Jawablah dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu ya. Sekarang mau kasih contoh platform, teman-teman boleh screenshot. Produknya ada Apple Care, newspaper, Facebook, ada SaaS produk, software as a service. Jadi who pay ini kira-kira siapa? Siapa customer-nya? Kalau ini udah tipe-tipe digital ya, jadi ada end user. Jadi end user itu kalau Apple Care ya itu berarti mau pakai teman-teman yang pakai produk Apple itu kan ada Apple Care ya, ada mungkin asuransi Apple dan lain-lain yang teman-teman bisa bayar. Berarti yang pakai adalah end user-nya atau memang customer yang akan membeli gitu ya. Newspaper end user berarti teman-teman yang mau berlangganan newspaper. Kalau Facebook berarti yang bayar Facebook ini siapa? Advertiser karena kalau orang-orang yang mau masang iklan di sana. Jadi Facebook, Meta itu semua yang punyanya um, yang punyanya sekarang itu berarti dia dapetin revenue-nya itu dari advertiser gitu. Jadi bukan dari kita sebagai penggunanya karena kita tinggal pakai aja, tapi dia berhasil menggait kita untuk pakai media platformnya dalam daily basis. Kemudian sudah ada masanya, jadi setiap orang yang iklan nanti dibayar, jadi dikenakan biaya. SaaS company berarti company B2B, business to business. Nah, what's paid itu mereka dibayar dengan apa gitu. Jadi dibayar dengan apa itu ya simpelnya ada fresh money, ada karena sekarang itu model bisnis ada yang in return-nya itu bukan uang tapi kolaborasi ya kayak gini ada Facebook juga yang dia pakai end user-nya itu pakai data. Jadi data kita itu teman-teman sebenarnya di Facebook itu bisa dijual. Karena kalau teman-teman ngelengkapin database meskipun teman-teman bekerja di PT Mencari Cinta Sejati, itu tetap database ya. Teman-teman teman-teman bekerja di PT Aku Sayang Dia dan lain sebagainya gitu kalau pernah. Nah, itu tetap database dan itu lengkap. Jadi database ini akan digunakan oleh sebuah bisnis dalam melakukan research. Oke, saya mau tahu data usia ini sampai ini di sini, negara ini gitu. Jadi itu akan tersedia karena dari database yang ada. Jadi what's paid itu teman-teman pakai aja tapi in return teman-teman membayar dengan data teman-teman atau data kita. Nah, itu jadi what's paid ya. Jadi dibayar dengan apa gitu lah. Bisa dengan kolaborasi, bisa dengan donation dan lain-lain. Kemudian forward it's paid untuk apa ini dibayar gitu ya. Kalau Apple Care ya protection gitu ya. Kalau newspaper untuk physical paper yang didapetin. Kalau untuk Facebook yang pakai targetnya itu advertiser untuk audience data. Kalau untuk ini end user yang Facebook untuk in return-nya dia pakai what's paid-nya itu dibayar dengan data pakai social network. Yang untuk apa dibayar itu untuk dapat social network. Atau forward it's paid untuk per user untuk setiap digunakan. Nah, kemudian how are you paid gitu ya? Gimana model bisnisnya teman-teman? Apa model bisnisnya yang teman-teman
ngebayarnya ini, customer-nya ngebayar ini nanti gimana caranya gitu. Dengan cara subscription, pay per use, dan lain-lain itu boleh di sini. Oke. Kemudian how much is paid ya udah tergantung nanti di harganya. Jadi nanti di sini akan tahu nanti revenue model yang paling cocok untuk sistemnya seperti apa. Tinggal dikolaborasi saja. Contoh Facebook punya 2. Oke. Sampai di sini mungkin teman-teman ada pertanyaan atau ada case yang mau dibawa dari teman-teman pengalamannya selama ini. Mungkin boleh langsung di chat atau unmute. Oke, aku hitung mundur dari 5 kali ya. 5, 4, 3. Nggak pengen nanya deh. Boleh, Halo siapa nih, ya. Dinta? Iya, izin off cam ya. Ini tadi agak mundur sedikit ke yang donation base itu, donasi-donasi itu Kak. Seringkali kayak ide-ide kita tuh kayak berawal dari ide sosial gitu kan biasanya untuk mendirikan startup gitu. Nah, tapi kemudian kita jadi dapat kendala untuk cari uangnya dari mana ya gitu. Kalau kayak yang contoh kita bisa tadi kan mungkin dari apa admin donasinya itu sendiri ya yang digunakan untuk ke startupnya. Nah, tapi kira-kira ada nggak wawasan lain dari mana kita bisa dapat uang ketika usaha kita tuh berangkatnya dari ide sosial seperti itu? Oke, ya. Oke, terus Irena boleh. Tadi ada Dinta. Mungkin aku jawab dulu di Dinta satu-satu teman-teman ya. Jadi nanti takutnya nggak lupa soalnya aku nggak ternyata. Oke, Dinta berarti pertanyaannya kira-kira kalau ide kita itu berdasarkan eh, berlandaskan dari kepedulian sosial. Bentar. Kepedulian sosial biasanya pertanyaannya akan selalu ada gitu. Gimana caranya kita mendapatkan model pendanaan lagi? Nah, jadi Dinta yang aku bisa jawab adalah boleh Dinta perdalam lagi ide sosialnya itu paling erat berkaitan dengan apa? Ya, jadi misalkan kita tuh misalkan ya kalau Dinta itu berangkat ide dari sosial itu ada sekarang sebuah bisnis yang dia menarik ini dia dari Prasetya Mulia sering yang pakai dia itu pakai sebuah ide bisnis yang awalnya itu dari sistem donasi tapi sambil mendonasikan produknya gitu. Jadi adalah ketika mau donasi sekarang kan banyak yang Jumat Berkah tapi donasi dulu berapa misalkan nih Jumat Berkah hari ini kita ada pilihannya menu ini kalau menu sekian minimum donasinya sekian 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 nanti kita akan yang bagi Jumat Berkahnya. Nah, itu kan berarti kalau kita sudah tahu memang kepedulian sosial kita itu ingin berbagi makanan, berarti masanya atau target marketnya adalah mereka yang ingin berdonasi, lalu di paket donasi inilah yang akan kita gunakan yang kita jadikan sebagai revenue model kita untuk tetap bisa berjalan. Contoh satunya. Contoh yang kedua adalah misalkan Dinta ini punya ketertarikan atau berlandaskan kepedulian sosial yang mengarah kepada kepedulian untuk kanker atau mungkin nggak harus penyakit lah atau mungkin kepedulian tentang desa-desa terpencil yang mungkin kurang terjamah oleh pembangunan sosial saat ini yang infrastrukturnya kita pengen bantu untuk buatkan gitu ya. Nah, itu kan kalau hal-hal yang seperti itu kan kita bisa buat dengan satu paket wisata yang berarti orang-orang tuh harus terjun ke sana, harus bisa merasakan feelingnya gimana kehidupan di sana sehingga mereka mau bantu. Nah, itu kan banyak cara tuh kalau kita mau bagi-bagi lagi. Ada misalkan virtual tour. Misalkan dari virtual tour kita kolaborasi sama kita kolaborasi sama provider yang bisa provide kita untuk adanya virtual tour baik kita video atau buat exhibitions yang dalam bentuk art dan lain sebagainya itu boleh kita lakukan yang nanti ketika ada exhibitionsnya ketika mereka masuk kita ada fee-nya itu dalam alasan untuk pembangunan yang lain karena memang tujuan ketika sistem donasi itu dikatakan untuk pembangunan A, B, dan C itu tujuan besarnya tetapi tetap itu ada yang diambil untuk berkelanjutan bisnis yang menjalankannya sehingga bisa berkelanjutan dan itu bukan hal yang salah itu hal yang benar karena untuk terus bisa menggait orang-orang yang lain lebih peduli. Nah, jadi saran di Dinta mungkin boleh dievaluasi, dikerucutkan ide sosialnya itu erat kaitannya dengan customer-nya siapa, tentang apa.
gitu ya. Itu nanti 2 poin yang utama divalidasi sehingga nanti bisa ketahuan jadi sumber dananya dari mana. Di luar daripada itu kita ada sistem, ada investor-investor juga yang memang mendanai bisnis-bisnis yang bergerak di bidang sosial. Jadi ada NGO itu banyak, contoh ada Plan Internasional, itu kan Plan sekarang kalau lihat-lihat IG Johan banyak yang tentang karir juga. Itu banyak berkolaborasi dengan ide-ide bisnis yang sifatnya berawal dari kepedulian sosial. Itu banyak juga yang mau mendanai hal-hal tersebut yang nanti in the end, in return, kita didanai di awal, kita jalankan, nanti dia akan memonitoring kita, in return biasa mereka akan dapat 1 database, 2, memang goals-nya adalah untuk membangun daerah itu, sehingga ketepatan teman-teman tinggal menyasar daerah itu aja yang digunakan. Jadi secara tidak langsung, orang yang mereka targetkan mendapatkan manfaat, tetapi dilakukan oleh teman-teman di bawah naungan atau atas nama si investor ini. Semoga menjawab, Dinta, nanti kalau ada follow-up question silahkan. Ya. Oke. Makasih, Kak. Di sini ada Irenia, boleh Irenia yang raise hand. Halo, selamat sore, Kak. Ya, sore Irenia. Ya, oke. Jadi pertanyaan aku lebih ke arah kompetitor sih, Kak, karena aku so far masih bingung gimana caranya untuk kita tuh nge-comparing dengan kompetitor yang apple to apple. Kadang, let's say misalnya aku punya agensi gitu ya, aku tuh harus nge-compare sama agensi yang mana sih yang sekiranya apple to apple dengan produk aku gitu. Karena kadang ada yang memang dia tuh di bawah, ada yang dia ketinggian gitu sih. Kayak gitu, Kak. Oke. Thank you. Ya, Irenia ini tuh kalau di ilmu business development ada namanya competitor analysis yang dia nanti pakai grafiknya untuk kita bisa lebih mudah memetakan itu kompetitor kita ada di market yang mana. Jadi nanti dia cukup tarik, kalau simpelnya aku jelasin sekarang, cukup tarik aja garis ini vertikal apa horizontal? Ini kalau misalnya vertikal, horizontal. Terus nanti teman-teman tentuin aja, kalau dia ke atas berarti harganya semakin mahal, kalau dia ke kanan berarti kualitasnya semakin bagus. Nah, jadi coba tarik vertikal kualitas semakin bagus, kalau dia horizontal harganya semakin mahal. Nah, ini udah terbagi 4. Sekarang Irenia itu tinggal petakan aja. Oke, kalau sekelas motor ya, kalau motor itu yang paling banyak digunakan, mahal harganya, bagus kualitasnya, kita taruh berarti di ujung kanan. Karena semakin dia ke kanan, berarti dia semakin bagus kualitasnya, dan semakin dia ke atas kanan, berarti semakin mahal. Itu peta 1. Yang kedua, misalkan brand motor yang A, B, dan C. Nah, itu nanti sudah terpeta semua kira-kira berdasarkan analisa, research, dan perbandingan harga, udah tahu, oh harganya sekian, oh kualitasnya ternyata masih di bawah dari Yamaha. Ya udah, berarti Yamaha di sini mungkin dia kualitasnya rendah tapi harganya mahal, berarti dia ke kanan tapi di bawah. Gitu ya. Atau mungkin dia kualitasnya kurang bagus tapi harganya murah, berarti dia di kanan bawah, di kiri bawah. Nah, ketika kompetitor ini sudah ada, kamu tinggal masukin agensimu itu main di pasar mana, Irenia. Jadi kamu Mas Aldi atau Aldi, saya bisnisnya itu nyasar ke UMKM kecil, harga yang saya tawarkan untuk di saya itu murah gitu. Jadi taruhlah dia di harga murah, berarti dia di benchmarknya yang bawah. Kualitas yang saya servis saya itu apakah selengkap dengan yang sudah ada atau enggak gitu. Jadi tentukan petanya di mana, udah dapat posisinya apakah di atas kanan, kiri atas, kiri bawah atau kanan bawah. Nah, berarti kalau di sini kamu dia ada di kanan bawah, harganya lebih murah tapi kualitasnya lebih oke, berarti yang ada di kolom ini adalah kompetitormu semua dan kamu hanya harus fokus dengan ini. Nggak harus semuanya. Semoga ini bisa menjawab, karena dengan mudah itu sebenarnya namanya nanti nama teorinya itu adalah competitor analysis. Nanti dia ada grafiknya, ada beberapa metode yang dipakai. Salah satunya itu yang paling mudah. Oh, oke, Kak. Sama satu lagi sih, in case kalau misalnya bisnis lain nih atau brand lain yang dia tuh kompetitornya agak minim gitu, bahkan mungkin kurang terdeteksi. Karena sekarang ini aku lagi riset untuk pasar artisan. Kan biasanya yang banyak itu brand artisan kan. Ini pasarnya yang menaungi brand-brand artisan itu. Nah, itu cara cari untuk kompetitornya gimana ya, Kak? Oke. Nah, jadi dengan mudah sebenarnya tadi kalau kita menentukan siapa kompetitor kita dan kita dari posisi mana dalam kategori kompetitor tersebut. Sekarang mencari adalah kompetitor kita siapa aja gitu ya, berarti case pertanyaannya. Nah, untuk case ini sebenarnya kalau kita pengen tahu kompetitor kita siapa, itu dengan mudah
Satu, memang cara yang paling mudah adalah coba langsung ke target market yang disasar. Jadi kalau kamu analisa target marketnya siapa, langsung analisa orang-orang ini. Jadi sebenarnya, karena kalau ini susah dideteksi ya, karena research itu sekarang semuanya bisa dilakukan di internet. Dan aku juga yakin Irena tidak melewatkan research di internet, baik itu research di pakainya ini ya platform-platform research pasar itu kan udah banyak sekarang, teman-teman bisa tinggal pilih daerah mana, kategori apa, itu udah banyak website-website menaungi hal-hal tersebut. Nanti coba cari deh, maksudnya in simple way cari aja research pasar, tools research pasar gitu, nanti pasti ada metode yang bisa dicari. Tapi secara teori memang untuk kita deteksi kompetitor secara langsung, cobalah langsung mentarget customer-nya siapa aja, cobalah langsung dideteksi aja gitu. Mungkin in a simple way, coba kita approach secara langsung apakah sudah pernah pakai, atau kita ngambil sampel lah dari satu populasi, berapa, lalu kita tarik kesimpulan. Nanti dia di sana akan kelihatan sih pasti siapa yang dia pakai apa dan ada di mana, itu in simple way. Cuma sekarang banyak ya dari sosial media juga research, teman-teman juga mau pakai di post di sosial media yang pernah tahu ini punya. Jadi in simple question saja di grup-grup sosial media itu udah sebenarnya langsung sudah bisa Irania. Itu dia Oke, thank you, ini Kak. semoga menjawab ya. Oke. Kak, untuk kelas hari ini gimana ya? Oke. Ini mau tanya juga, Kak, ini gimana caranya untuk mencari kompetitor yang apple to apple? Oh, ini tadi. Oke, sip, sip. Oke, izin bertanya Kak, bagaimana kalau kita mengukur keberhasilan dalam pemasaran dalam bisnis kita? Ini Rashid, kita mengukur bagaimana kita mengukur keberhasilan dalam pemasaran dalam bisnis kita. Oke. Itu di ranah marketing ya sebenarnya Rashid, tapi in a simple way sebenarnya gimana cara kita mengukur keberhasilan dalam pemasaran produk kita itu. Satu, ada yang kita ngebahas dengan traction. Oke, ini mungkin aku bisa jawab di sebelumnya. Teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya mungkin bisa bilang kesempatan ya. Oke, ya di sini kalau kita masuk kepada startup traction atau business traction, traction itu adalah measure of how much attention. Jadi adalah sebuah ukuran seberapa besar perhatian ya yang dimiliki oleh produk teman-teman yang bisa ngedarik potensial user atau potensial buyer untuk beli. Jadi traction itu ya secara definisi traction itu adalah seberapa besar, atau ini ya adalah sebuah ukuran. Oke, adalah sebuah ukuran yang adalah sebuah ukuran dari produk teman-teman yang ciptakan atau teman-teman hasilkan yang bisa ini ya menyebabkan ada ketertarikan dari pasar. Ini secara teori aja, tapi in a simple way sebenarnya traction itu commonly defined itu adalah progress dan momentum of your startup company. Jadi segala macam progress yang terjadi dalam bisnis teman-teman atau momentum yang ada itu disebut dengan traction. Traction itu misalkan teman-teman berhasil dalam 1 minggu jumlah penjualannya adalah sebesar 50 juta rupiah, traction. Teman-teman misalkan kalau sistemnya itu ada di ini ya di website atau digital atau agency. Agency ini teman-teman berhasil ningkatin followers Instagramnya dari 1.000 menjadi 10.000 dalam 1 bulan. Itu traction. Atau teman-teman berhasil ngumpulin database yang awalnya cuma 1, atau database selama 1 bulan. 1 bulan berhasil ngumpulin database orang-orang itu menjadi 10.000 database. Misalkan itu adalah traction, tapi tergantung dari teman-teman tipe bisnisnya adalah apa. Contoh tadi kalau bisnisnya adalah yang dari ide sosial, kayak tadi kita bisa, itu tractionnya berarti dari jumlah orang yang donasi, jumlah orang yang melakukan perzakat di sana, jumlah orang yang top up walletnya, itu semua traction. Nah, jadi traction adalah indikator seberapa sukses bisnis teman-teman, dan indikator itu banyak dari keberhasilan marketingnya. Yang tadi bisa ngejawab pertanyaan dari yang tadi. Oke, sekarang kita masuk lebih detail lagi nih tentang startup traction, karena traction itu indikator. Nah, if people don't notice your product, jadi kalau orang-orang nggak notice produk teman-teman, dia nggak akan beli. Tapi kalau dia ngelihat itu, dia nggak suka, ya dia nggak akan pakai. Ya, jadi dia udah tahu ada, tapi dia nggak suka atau nggak sesuai kebutuhannya, dia nggak akan pakai. Dia nggak akan beli, dia nggak akan suka, dia nggak akan pakai lagi. Tapi kalau dia suka, but not enough to tell their friends about it, jadi mungkin kalau
aku udah suka produk teman-teman, aku udah pernah pakai, aku suka, tapi nggak bisa buat aku itu share ke teman-temanku kalau ini bagus. Nah, berarti itu belum cukup untuk teman-teman bisa membangun traction ya dalam hal retention ya. Jadi maksudnya adalah acquire new user secara organik. Karena kalau word of mouth itu dari teman ke teman itu bisa disebut dengan pertemuan pasar yang organik. Jadi tanpa harus ada iklan dulu. Ah, itu sebabnya teman-teman butuh adanya di traction. Nah, kita masuk ke traction metric. Nah, traction metric itu pengukur ya, indikator mengukur. Jadi kalau generating revenue itu traction itu bisnis traction metricnya itu apa aja dari yang satu matriksnya atau indikatornya adalah generating revenue. Seberapa besar teman-teman bisa menghasilkan revenue dalam waktu tertentu atau dalam plannya jelas. Kalau dalam dunia startup itu kita namanya ada cari investor. Nah, yang dicari investor itu adalah dia harus melihat traction kita. Traction itu tidak harus revenue atau profit pada saat itu dibangun, tetapi bisa menjadi revenue itu bisa datang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gitu ya. Nah, itu nanti nggak harus ada revenue dulu, karena startup-startup besar yang unicorn sekarang, misalkan kayak Gojek, itu di awal mereka nggak akan ada revenue dulu. Jadi semuanya dipakai untuk perputaran. Masanya nambah, baru ditambahkan fitur-fitur yang lain, service-service yang lain, baru nanti akan kelihatan profitnya. Nah, jadi menambah jumlah pengguna, mengumpulkan database dari followers, atau yang dalam hal ini spesifik generating revenue, itu adalah best indikator sukses dari sebuah profit. Nah, jadi kalau sebuah teman-teman punya bisnis startup atau mau menjalankan bisnis, maka traction-nya itu harus bagus. Yang paling main dilihat adalah plan teman-teman ke depannya kira-kira ini akan menghasilkan profit atau enggak ya. Itu ya, itu nanti akan dianalisis oleh investor, itu indikator nomor 1 untuk mau invest di teman-teman. karena di sini teman-teman banyaknya kita adalah Gen Z, kita tuh aware sama produk-produk startup. Produk-produk startup itu teman-teman harus tahu sistem pendanaan di startup itu adalah tidak mengharuskan teman-teman mengembalikan uang pendanaannya secara langsung. Beda teman-teman pinjam di bank atau sebutnya adalah loan. Jadi kalau investor itu, kenapa teman-teman harus pitching, harus dapat, itu kenapa? Karena ketika teman-teman berhasil meyakinkan bahwa produk teman-teman ini di dalam 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bisa naik, bisa menghasilkan profit, saya akan tanam uang sebesar yang teman-teman butuhkan untuk bisa mengembangkan infrastrukturnya, pakai website dan segala macamnya. Dan itu nggak ada keharusan di teman-teman untuk membayar itu dalam kurun waktu tertentu. Itu kalau sistem di investor di startup. Itu ketika teman-teman diinvest, teman-teman nggak harus mau mengembalikan, tapi teman-teman berkewajiban untuk melaporkan. Tetapi kalau teman-teman berhasil, berarti nanti ada pembagian hasil. Ya, karena dia udah invest di awal akan bertumbuh, berarti dia akan menjadi part dari teman-teman. Sekarang, kalau dulu Grab itu dari kecil banget, nggak ada yang invest. Nah, yang kalau teman-teman tahu, itu nama investornya adalah 500. Itu dari, kalau nggak salah, Europe, investornya diinvest sama dia. Sekarang Grab udah naik terus. Jadi selama sampai sekarang tuh mereka selama belum lepas, si investor ini akan tetap dapat revenue dari startup yang sudah berhasil. Dan revenue ini diputar untuk nanam modal ke startup-startup yang baru. Harapannya bisa tumbuh seperti Grab dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau pitching, pastikan adalah setidaknya kalau belum menghasilkan pendapatan, carilah model bisnis yang tepat, yang meyakinkan dengan alasan yang tepat, sehingga teman-teman kalau membuat plan, itu jelas. Jadi investor pun bisa menganalisa, oh ini akan untung pastinya, karena marketnya ada, bisnis modelnya, revenue modelnya oke, tepat, ada beberapa kolaborasi juga, oke, saya invest. Kemudian teman-teman, seberapa inovasi teman-teman, online traffic atau engagement juga bisa termasuk di dalamnya. Ini menjawab daripada tadi, kalau kita keberhasilan sebuah marketing atau pemasaran itu indikatornya dari apa? Satu, revenue-nya jalan nggak dari sana? Itu paling dasar, yang paling simpel kita bisa analisis keberhasilan marketing kita. Bisa menghasilkan revenue nggak? Ada pembeli nggak? Yang kedua, kita lihat dari database. Banyak yang banyak yang tanya-tanya nggak dari jumlah yang disasar, ada yang tanya-tanya nggak.
Nah, jadi kalau dari waktu ke waktu ternyata nggak ada yang tanya satu, nah, itu bisa jadi indikator juga yang bisa digunakan. Nah, yang ketiga, untuk keberhasilan sebuah pemasaran, lihat juga nih teman-teman kalau pemasarannya pakai sosial media, banyak yang visit websitenya nggak, banyak yang follow akun sosial medianya nggak, gitu. Engagement di like dan komennya naik nggak, gitu. Itu banyak hal yang bisa, jadi indikator dalam pemasaran itu banyak, tapi in a simple way, kalau kita masih baru mulai, itu aja udah cukup nentuinnya. Tapi kalau udah besar, itu pasti nanti ada pelaporannya. Nah, jadi di sosial media sendiri, kalau kamu pakai online ads, itu udah ada laporannya sendiri, berapa kali klik, dan lain sebagainya. Ini teman-teman, kalau mau bisnis track-nya itu bagus, plan di innovation-nya, revenue ke depannya, bisnis modelnya seperti apa, revenue modelnya kayak gimana, pricing-nya nanti seperti apa, berdasarkan apa, market yang dituju, kemudian online traffic dan engagement, media presence, jadi kenapa harus ada Instagram, ada website, itu tuh biar lihat semua. Ya, farming partnership, teman-teman, partnership-nya itu nanti dengan siapa, kayak tadi, sistem yang sebuah startup yang dari ide kepedulian sosial, nanti partnership-nya mau dengan siapa aja. Itu bisa digambarkan dalam bentuk sebuah plan. Kayak jumlah employee count-nya. Mas, izin Mas ke mute. Ini, oh ya, tadi batuk, sorry. Nah, tadi ada pertanyaan nih, apakah traction dan daya tarik produk itu sama? Jadi itu beda. Jadi kalau daya tarik sebuah produk itu bisa dikategorikan adalah value proposition kita dalam sebuah bisnis, keunikan kita, apa yang buat orang membeli kita, tertarik sama kita. Tapi kalau traction itu simpelnya adalah indikator, dan indikator di dalam traction itu ada tadi, plan kita dalam ini ya, revenue modelnya seperti apa, pricing model kita seperti apa, kemudian tadi innovation kita seperti apa, online presence kita seperti apa, itu yang disebut dengan traction. Jadi berbeda ya, Farid. Oke. Sorry, tadi batuk. Oke. Di part itu, jadi teman-teman kalau ada part ya, what are the best way to showcase your traction? Jadi ketika teman-teman nanti insya Allah bertemu dengan sebuah ini ya, investor, teman-teman mau ini ya, mau mendapatkan investor, kira-kira di bisnis ini apa yang paling bagus atau yang paling best yang kita show, yang kita tunjukkan sebagai untuk validasi di pitch desk kita gitu. Jadi untuk di presentasi kita untuk nge-pitching bisnis kita itu menjanjikan dan sebagainya macam. Nah, pakailah beberapa yang ada di sini sebagai preferensi. Oke, use metric that matter. Jadi dalam sekian banyaknya kategori metrik tadi sebenarnya nggak ada yang pakem, kecuali tadi di bagian profit yang bisa digunakan. Tapi kalau memang profitnya belum ada, traction yang lain tuh bisa nutupin. Jadi traction tuh nggak, paling penting memang adalah profit, tetapi bukan hanya profit yang menentukan teman-teman akan diinvest atau. Oke, nah di sini the first step is to choose the right metrics that demonstrate your traction and validation. Ya, depending on your stage, jadi akan tergantung kepada teman-teman itu levelnya ada di level apa, industrinya industri apa, dan target marketnya siapa. Nanti matriksnya akan berbeda. Nah, this could include user acquisition. Oke, satu. Kalau teman-teman itu adalah platform, berarti user acquisition-nya yang akan menjadi metrik utama. User acquisition itu misalkan adalah teman-teman yang akan pakai platform ini. Contoh, dulu ada Joox, aku nggak tahu sekarang orang masih pakai Joox atau enggak, dan Spotify. Di awal kan semua free ya. Jadi platform seperti ini, traction awalnya adalah dia akan memperlihatkan jumlah download-nya. Jadi user acquisition. Kemudian retention akan dilihat oleh sistem seperti ini. Ketika orang sudah pakai, apakah orang akan terus pakai? Berarti kalau di Joox sekarang mulai turun namanya, itu retensinya kurang. Orang pindah ke Spotify. Kenapa? Karena kalau dulu aku adalah salah satu yang pindah, karena mungkin aku nilai satu, lagunya banyak yang aku cari itu nggak lengkap. Jadi aku pindah gitu. Dulu kalau Joox
Aku nggak salah yang mana, aku lupa. Dulu tuh yang nggak ada liriknya, yang apa? Judux tuh ada liriknya dulu. Spotify kalau nggak salah. Nggak ada, mungkin aku lupa ingat. Cuma ada satu part lirik ini yang ada, biasanya tuh di Jux liriknya belum update, atau sebaliknya ya. Di Spotify biasanya liriknya udah update, tapi di Jux tuh udah ada liriknya. Tapi dia kurang lengkap aja pilihan lagunya. Nah, itu research retention. Kalau di engagement, tadi, misalkan kalau teman-teman adalah agency. Berarti kalau agency kan teman-teman menawarkan jasa-jasa memarketingkan produk sesuatu gitu ya. Jadi akan dilihat engagementnya seperti apa, engagement sosial media teman-teman. Nanti ada dikasih card-nya, ada price dan sebagainya. Berarti yang dikasih lihat ini. Kemudian kalau di revenue, secara seluruh tipe industri, boleh dipertunjukkan untuk revenue-nya. Tapi tidak harus ini yang ditonjolkan. Bisa ditonjolkan user per acquisition-nya meskipun belum menghasilkan revenue. Profitability, churn. Kalau churn ini teman-teman, churn ini adalah paling banyak digunakan untuk model revenue model yang subscription basis. Churn ini adalah tingkat retention yang terjun bebas. Jadi churn ini adalah teman-teman misalkan subscription basisnya adalah 6 bulan, ternyata sebelum 6 bulan selesai, dia turun. Nggak sampai, jadi orang berlangganan pun nggak sampai selesai udah nggak mau pakai. Itu churn. Kalau retention, dia nyelesain dulu, baru dia nggak pakai. Retentionnya berarti nggak bagus. Tapi semua selesai, tetap dipakai, cuma nggak lanjut. Kalau churn, dalam 6 bulan periode, baru 3 bulan udah drop, nggak dipakai lagi. Itu churnnya tunggu, ini nih, banyak nih. Itu perbedaannya churn sama retention ya. Growth rate, itu nanti rate-nya pertumbuhan teman-teman dari waktu ke waktu. Dan beberapa yang dihitamin lah. Jadi nanti ini ketika kita nentuin what's the best, teman-teman nanti menentukan dulu, teman-teman ada depending on level teman-teman, industrinya apa, sama target marketnya siapa. Oke, kemudian kita avoid vanity metrics. Avoid vanity metrics itu adalah matriks yang bohong ya, yang tidak mereflect your actual performance or value proposition. Kadang-kadang tuh kita ninggi-ninggiin. There's no point of doing vanity ya, karena investor itu bukan yang sehari 2 hari nggak invest. Dia pasti tahu memvalidasi seluruh data teman-teman. Jadi just be honest, yang teman-teman menilai bisnis itu kalau teman-teman menurut teman-teman nggak bagus ya udah cari lagi atau dibagusin gitu. Jangan denial. Itu yang salah tuh, denial tuh masih yakin apa sih kayak gini. Boleh denial, tapi validasilah denialmu itu dan benar atau enggak. Dan selalu harus siap untuk let it go kalau memang it doesn't works. Karena orang lain juga akan nilai yang sama, nggak akan diinvest. Ya, oke. Jadi jumlah performance ini yang biasa kadang-kadang ditipu itu kita bisa tinggiin adalah jumlah downloadnya, jumlah view pages-nya. Biasa kita pakai followers yang fiktif, jumlah followers itu tuh jangan dipakai. Oke, early startup traction. Oke, jadi early startup traction itu jadi kalau teman-teman baru buat sebuah usaha atau bangun sebuah startup, early traction itu apa aja sih? Gitu. Jadi teman-teman persiapkan ini untuk bisa pitching ke investor teman-teman atau mencari pendanaan yang lain. Satu, customer number you have growing. Jadi jumlah pengguna teman-teman, pertumbuhannya seperti apa, customer spend money or buy your product service or growing ya. Jadi kalau ada pembelian tuh dia spendnya seberapa besar, berapa banyak, kategorinya dari usia berapa yang spending paling banyak, potential customer interest in your product, survei. Jadi teman-teman tuh kalau mau buat sebuah produk masih validasi, kita survei, ambil sampel mahasiswa sekian, produk kita adalah membantu biaya kuliah mahasiswa dengan program cicilan. Kita survei dari 1.000 siswa atau 100 lah, kita ambil sampel, berapa yang tertarik. Nah, itu bisa disajikan datanya juga. Jadi ada potensial customer juga. Jadi potensial customer itu ada biasanya kalau teman-teman paling sering banget dipakai sekarang untuk menarik traction itu adalah ada sistem PO untuk sebuah produk. Kalau dia banyak yang order, dia jalan terus. Yang paling sering atau ngikutin sosial medianya Humans, HMNS, parfum. Nah, kan itu dia dari parfum ada nyasar ke body mist. Ya, dulu kalau mau ke body mist gitu, mereka akan produk terbatas dan dikencarin iklannya, dilihat traction-nya. Oh, banyak nggak yang komen traction di sosial media antusias dengan adanya body mist ini? Oke, banyak. Validasi pertama, oke, cek. Yang kedua, ketika diproduksi, mereka nggak mau dulu mass production, sedikit dulu di PO gitu. Kira-kira cepat-cepat habis nggak? Dan mereka sampai buka
beberapa kali untuk sistem PO-nya untuk memastikan validasi ini bukan cuma FOMO aja orang-orang. Jadi FOMO ini harus hati-hati juga gitu. Jadi membuka batch laku terus barulah diproduksi sekarang, bahkan ada udah varian yang lain untuk readiness-nya. Itu strategi yang bisa untuk lihat early traction-nya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman kalau kita ngebahas traction dan indikator-indikatornya. Mungkin dari sini teman-teman ada pertanyaan dulu, barangkali sebelum kita lanjut. Oke, hitung dari 3, 2, 1. Oke, ya kita lanjut. Oke, ini sebentar lagi sudah jam 4, teman-teman. Untuk absensinya apakah sudah dibuka ya? Nah, ini saya nggak tahu ya. Nanti tinggal dilihat. Nah, sekarang kita ngebahas tentang sales. Kalau kita di sales dan selling itu, sales it's the person, selling it's the process. Ya, sales is the person, selling is the process. Oke, jadi ini definisi-definisinya, teman-teman, ini simple way lah kalau kita ngomongin sales. Nah, kemudian the first and the strongest salesperson from your own business. Jadi teman-teman, kalau teman-teman adalah ownernya, adalah foundernya, teman-teman itu adalah sales pertama di perusahaan itu. Jadi teman-teman harus tahu pasar, tahu cara menjualnya, itu adalah founder yang paling sehat. Jadi tahu produknya, tahu cara menjualnya, tahu struggle-nya di marketnya. Karena you are the first and the strongest salesperson for your own business. Beberapa term di sales itu ada salesperson, lead gen, ya cross-selling, prospect, inquiries, request, cold call, deal, term and condition, discovery call. Cold call itu kita cold baru pertama kali. Discovery call itu discovery yang kita nyari tahu ini benar apa enggak. Jadi discovery itu kayak nyasar telepon-teleponan yang baru. Kalau cold call itu kita udah punya listnya, yaudah kita telepon-telepon. Kalau discovery call itu adalah part-part yang kita validasi beberapa hal. Ya, cold call kita langsung jalan, kita dari sini, discovery call kita cuma konfirmasi aja. Oke, sales pipeline itu planning kita, conversation, pitching, upselling, dan lain-lain. Paling sering tuh banyak di sosial media itu OKR, ya Objective Key Result, atau KPI, Key Performance Indicator. Itu hampir sama ya, banyak tuh ngomong-ngomong kalau meme tentang startup atau di digital itu OKR, itu Objective Key Result, atau target capaiannya, Objective Key Result. Jadi dari objektif yang ada, seberapa besar dan seberapa persen kita mendekati objektif itu. Bisa numbers of target juga, numbers of merchant acquisitions dan lain-lain. Oke, sales methodology, banyak metodologinya, ada 3, solution selling, inbound selling, spin selling. Jadi simpelnya kalau solution selling itu apa yang kita jual menyelesaikan permasalahan dari mereka. Jadi kita langsung tanya masalahnya apa, lalu kita kasih solusi-solusi ini mau digunakan atau enggak, mau dipakai atau enggak. Itu solution selling simpelnya. Kalau inbound selling itu adalah sebuah metode yang kita itu seperti konsultan. Jadi teman-teman kalau di ini banyak di agensi, ketika inbound selling itu adalah dia akan datang kepada kita untuk menanyakan seperti apa dia bisa memajukan bisnisnya dengan cepat. Apa yang harus dia lakukan dan lain-lain. Jadi ikhlas sebagai konsultan, teman-teman konsul aja nanti dia harus kayak gimana, baru tawarkanlah jasa-jasanya. Oke, ini absensi. Oke, ini yang nanya-nanya absensi, mungkin ada tim jawaban nanti boleh jawab ya. Oke, sip. Oke, sales methodology itu tadi ini sales methodology-nya ada 6. Ada need selling, conceptual selling, ada snap selling, itu simple selling aja gitu. Kayak dengan simple aja kita langsung, mau nggak? Kemudian the challenger, the settler system, customer centric selling, kemudian sales methodology. Yang lain adalah MEDIC. Itu stands for ini ya, metric, economic buyer, decision criteria, decision process, identify pain, and a champion. The salesperson asks a questions about this topic, help move to the prospect to move forward in the sales process. Oke, kemudian sales position. Jadi sales position itu teman-teman banyak ya sekarang, ada business development, ada sales representative, ada sales development representative, ada sales officer, ada ini ya business development O2O, banyak posisi-posisi atau terms sales sekarang. But the main point of the selling, it's the selling the thing ya, selling the thing
untuk menghasilkan revenue kepada teman-teman. Itu bisa jadi salah satu modal revenue teman-teman dari penjualan sel ini. Kemudian kalau di marketing, marketing itu kadang-kadang kita sulit ya untuk mendefinisikan marketing, even though itu in general it's probably difficult for us to define marketing even though you see and use it every day. The term of marketing is a bit all of encompassing ya, and then variable of straightforward definition. Jadi marketing itu sebenarnya ada yang marketing posisinya tapi ada dia menjual juga, ada sales juga gitu. Dan kita kadang bingung marketing itu pegang apa, semuanya atau enggak. Dan marketing itu banyak juga scope kerjanya. Jadi secara definisi, marketing is a process of getting people interested. Marketing itu adalah posisi, adalah sebuah pekerjaan yang dimana tugas utama mereka adalah membuat orang-orang tertarik. Apapun itu. Tertarik, this happening to market research, analysis, understanding your ideal customer interest. Dan untuk membuat orang-orang tertarik, si marketing harus tahu melakukan riset pasar, menganalisis, dan mengerti ya ideal customer-nya itu dia di usia berapa dan lain-lain. 4 pilarnya marketing itu ada di SEO, paid channel, CRM, dan social media. Ya, search engine optimization, paid channel, ya channel marketing kan banyak ya, mau pakai YouTube, social media, dan lain-lain. Ada CRM, customer relations management, ada social media. Ini spesifiknya mungkin Instagram, Facebook. Itu 4 pilarnya. Kemudian tipe-tipe marketing, ada internet marketing, SEO tadi, ada blog marketing, social media marketing. Itu teman-teman aku yakin udah tahu. Kemudian social media marketing, print marketing, search engine marketing, video marketing. Nah, kemudian ini 4P-nya marketing. Nah, jadi kalau 4P-nya marketing itu product, place, price, promotion. Itu 4P-nya marketing. Nah, jadi nanti ketika teman-teman itu membuat sebuah produk, di sini ya, in early stage of your business, let's say you came up with the idea. Jadi teman-teman kalau baru buat sebuah bisnis, kita anggap aja teman-teman menghadirkan sebuah ide dari produk yang teman-teman ingin buat atau ingin jual. Nah, mungkin itu bisa jadi nggak berhasil di asumsi kita. Tapi yang paling penting adalah untuk memvalidasinya adalah teman-teman tinggal start selling it. Jadi start dulu selling it, itu juga menjadi bentuk sebuah validasi dari tractions yang teman-teman bisa lakukan, karena if you are the owner, the founder, you are the first one who actually sell. Ya, you actually sell your product. Nah, jadi jadi nanti boleh teman-teman dengan validasi di poin-poin berikut. Oke, itu tadi kalau kita dengan product, price, place, dan juga promotions itu untuk di 4 pilarnya, itu di 4P-nya marketing, di produknya. Jadi validasi produk itu adalah di sini, apa target marketnya, market fit-nya. Kalau di price, marketing timnya, teman-teman, pricing strateginya itu perlu divalidasi apakah terlalu tinggi, apakah cocok dengan market atau tidak, itu nanti akan menyesuaikan juga. Oke, kemudian place, kalau marketing itu nanti tempatnya di mana, online presence-nya harus ada, website-nya harus ada, itu termasuk dalam ranah marketing untuk di-handle. Oke. Promotion, nah, kalau di promotion itu part-partnya marketing sudah in-depth, yang paling umum kita tahu ya, dia akan menghandle promotion, gimana caranya membuat orang tertarik. Nah, kemudian promotion itu entails of any online. Jadi promotion itu semua berkaitan dengan online, offline, discount, itu semua termasuk dalam hal promotion. Oke, kurang lebih itu teman-teman untuk part-part yang kita pelajarin hari ini, bukan kita pelajarin ya, yang kita diskusikan hari ini, itu yang tadi tentang tentang 4 poin tadi ya, sales dan marketing, kemudian tractions, kemudian revenue models. Jadi mungkin kita lebih tajam di revenue model sama juga di tractions, karena itu memang fundamental banget. Teman-teman untuk lebih dalam lagi belajar tentang marketing dan sales, itu banyak banget bahannya, dan aku yakin juga itu sebuah hal dan posisi yang cukup umum di sekitar kita. Harapannya teman-teman
sales dan marketing ini adalah posisi orangnya ke depannya, atau teman-teman nanti action dan job desk-nya akan melakukan ini selanjutnya. Tapi teman-teman ketika menjadi seorang founder harus tahu bisnisnya itu harus divalidasi dengan revenue model apa yang paling tepat, kemudian revenue-nya dari mana, kemudian traction-nya nanti akan dari apa aja, gimana ningkatin traction-nya. Dengan ningkatin traction, salah satunya adalah dengan melakukan proses penjualan dan proses marketing. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau tanya, atau mungkin ada teman-teman yang mau dari case-case bisnis yang sudah teman-teman lakukan, mungkin ada kegagalan, ada keberhasilan yang ingin divalidasi atau ingin ditanyakan, boleh banget. Silahkan kita open Q&A. Kalau teman-teman yang sudah mungkin buru-buru, ada satu dan lain hal, boleh. Ini sesinya juga sudah selesai. Silahkan, mungkin aku buka sesi Q&A, aku hitung mundur dari 10, kalau ada pertanyaan langsung silakan bertanya, kalau nggak ada mungkin sesinya bisa kita tutup. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. You are almost there, future founder. Jadi semoga teman-teman semangat ngikutin sesi-sesi yang masih ada. Nanti ditaliin benang merah satu-satu ilmunya. Semoga teman-teman bisa dapat sesuatu. Jadi founder yang amanah, founder yang bisa berhasil dengan bisnisnya. Terima kasih. Selamat sore, selamat buka puasa, selamat ngabuburit. Silakan lanjutkan aktivitas kembali. Yang kuliah silakan kuliah lagi. Yang kerja silakan kerja lagi. Terima kasih. Selamat sore. Iya, sama-sama. Thank you Dinta, thank you Putri. Oke, terima kasih Rizky, Rashid, thank you Diana. Oke.